Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan memaparkan tugas presentasi kami. Adapun anggota kelompok kami adalah saya Akbar Eka Cahyono, kemudian ada Azhar Ibnu Hisham, kemudian ada Laila Tifah Berlian, dan juga ada Badriono Haloho. Yang pertama adalah bab metal. Bab 1 metal. Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai penyusun paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja berkisar antara 0,2% hingga 2,1%. Berat sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras. Unsur paduan lain yang biasanya ditambahkan selain karbon adalah mangan, krom, vanadium, dan nikel, dengan memvariasikan kandungan karbon dan unsur paduan lainnya. Berbagai jenis kualitas baja bisa didapatkan. Baja merupakan bahan penting dalam rekayasa struktur dan juga digunakan secara luas dalam aplikasi non-struktur seperti atap baja bergelombang, kelongsong, dan juga rangka jendela baja. Kemudian adapun mekanisme korosi, yakni korosi dapat didefinisikan sebagai degradasi atau perusakan logam akibat interaksi kimia dengan lingkungan. Korosi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni korosi langsung senyawa korosif dengan logam dan korosi yang terjadi melalui air yang ada pada permukaan logam. Untuk logam, dengan asumsi tidak ada reaksi yang terjadi dengan air dan logam, kesetimbangan di atas adalah akan terjadi ketika logam bersentuhan dengan air. Reaksi dari kiri ke kanan disebut sebagai oksidasi, yang mana logam diubah menjadi ion logam, yang terakhir larutan air dan elektron tetap berada di dalam logam. Reaksi pengoksidasi juga disebut sebagai reaksi anodik. Reaksi sebaliknya, di mana ion logam berubah menjadi logam, dalam permukaan logam disebut sebagai reaksi reduksi atau reaksi katodik, dan di sini elektron diekstraksi dari logam. Sistem reaksi ini disebut sistem redoks. Berikut adalah tipe-tipe korosi. Tipe korosi dibagi menjadi dua, yakni korosi seragam dan juga korosi lokal. Yang pertama, korosi seragam adalah korosi yang dipengaruhi secara homogen di permukaan dan situs reaksi anodik dan katodik tersebar merata di permukaan logam. Sedangkan korosi lokal adalah logam dipengaruhi secara tidak homogen di permukaannya, yang mana korosi lokal dibagi menjadi satu, korosi galvanik, korosi intergranular, korosi lubang, korosi celah, korosi akibat garis air, korosi filiform, korosi erosi, korosi biologis, korosi retak tegangan, dan juga korosi penggetasan hidrogen. Kemudian ada praktik korosi logam di lapangan, yakni baja struktural, yang mana terbagi menjadi kondisi atmosfer, kondisi baja struktur dalam air, kondisi bawah tanah. Kemudian ada korosi besi cor, kemudian ada baja tahan karat atau stainless steel, kemudian ada pelapukan baja, dan ada aluminium. Kemudian ada proteksi logam terhadap korosi, yakni pembersihan secara mekanik, pembersihan dengan pelarut, pembersihan dengan kimia, kemudian ada cat atau pelapis, dan juga proteksi katodik. Kemudian bab 2, yaitu adalah beton, mekanisme degradasi kimia. Untuk subbab yang pertama, degradasi oleh batu. Untuk subbab yang pertama adalah degradasi batu semen oleh asam, yang mana meliputi serangan belerang biogenik, yaitu adalah batuan semen, terutama terdiri dari kapur dan silika, karena silika membentuk asam yang sangat lemah dan air dalam kapur adalah kuat basa. Oksidasi dengan reaksi asam lemah seperti karbon dioksida dapat mengubah pasta semen ini menjadi kalsium karbonat dan silika gel. Pada prinsipnya tingkat kerusakan ditentukan oleh pH asam. Adapun air agresif yakni adalah
adalah paparan air agresif dengan kekerasan rendah yang mengandung karbon dioksida. Air ini mampu mengubah kalsium karbonat menjadi kalsium bikarbonat yang larut. Kemudian ada asam organik atau organic acid, yaitu adalah asam organik lebih lemah daripada asam mineral. Namun demikian, asam seperti asam asetat dan laktat dapat menurunkan kualitas beton secara serius karena kemampuannya untuk mengkomplekskan kapur. Kemudian ada degradasi batu semen oleh garam. Yang pertama ada garam amonia, yaitu kation selalu ditemukan dalam kombinasi dengan anion dan anion ini biasanya bereaksi dengan hidrat semen. Saat garam kalsium terbentuk, ion amonium berubah menjadi dan dilepaskan sebagai gas amonia. Kalsium nitrat dan amonia yang larut dalam air dapat dengan mudah meninggalkan beton. Kemudian ada garam magnesium. Garam magnesium bereaksi pertama dengan kalsium hidroksida membentuk magnesium hidroksida yang larut rendah, namun magnesium juga bereaksi dengan gel kalsium silika hidrat. Produksi reaksi non-semen seperti brucite terbentuk dalam reaksi ini. Namun, jika garam magnesium adalah magnesium sulfat, faktor degradasi tambahan karena kerusakan sulfat tentu saja dapat terjadi. Kemudian ada pupuk atau nutrisi. Pondasi yaitu pondasi rumah sebagian besar terbuat dari beton. Pondasi ini terdiri dari tiang panjang beton yang terletak beton pracetak kecil yang tertanam dalam beton yang dituangkan di tempat. Adapun larutan nutrisi menembus tanah, kemudian diserap oleh beton dan diangkut melalui sistem pori ke permukaan tanah, di mana air menguap dan garam tetap ada. Deteriorasi parah telah diamati di permukaan tanah. Ekspansi terkadang terlihat jelas. Beton selalu tampak kehilangan integritasnya, seringkali tanpa adanya tanda-tanda pemuaian. Kemudian ada degradasi garam ekspansif. Yang pertama ada serangan sulfat. Sulfat hadir di banyak perairan alami seperti air tanah, tetapi mereka juga dapat ditemukan kadang-kadang dalam konsentrasi yang tinggi. Di air limbah industri, ketika ion sulfat menembus sistem pori dengan menyerap air yang mengandung sulfat atau dengan difusi, mereka dapat bereaksi dengan kapur bebas yang ada dalam beton dan membentuk gipsum. Selanjutnya, gipsum ini bereaksi dengan kalsium aluminat hidrat membentuk erigit. Pembentukan garam ganda ini dalam beton yang dikeraskan biasa bisa menjadi ekspansif. Karena gaya ekspansi melebihi gaya tarik beton, retak dapat terjadi. Kemudian ada taumasit, yaitu pembentukan garam ini tidak hanya membentuk sulfat, tetapi juga kalsium karbonat. Kalsium karbonat selalu ada dalam beton, tetapi bisa ada jika karbonasi maju atau saat menggunakan agregat batu kapur. Pembentukan taumasite sangat ekspansif pada suhu rendah. Kerusakan dapat dianggap berasal dari pembentukan taumasite sebagai garam. Kemudian ada pelapukan garam. Pelapukan garam permukaan juga disebut sebagai serangan garam fisik. Di zona pasang surut, garam akan disimpan di permukaan struktur beton selama siklus kering basah. Garam laut diendapkan pada beton dan sebagian disedot ke dalam kulit permukaan beton. Kristalisasi dan hidrasi garam menyebabkan pembengkakan yang dapat mengganggu permukaan dan menyebabkan tekstur permukaan tercuci. Reaksi